bahwa setiap orang berpeluang dan berpotensi untuk menjadi korban dan atau pelaku kejahatan. Tergantung kita. Apakah kita mau jadi pelaku kejahatan ataukah kita mau jadi korban kejahatan? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, kita jumpa lagi dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan dua tokoh masyarakat. Di sebelah kanan saya ada Kapolresta Deli Serdang, Bapak Kombes Pol Irsan Sinuhaji SIK MH. Dan di sebelah kiri kita ada tokoh masyarakat Sumatera Utara, tokoh pemuda dan juga pengusaha, Bapak Rajamin Sirait SE, yang juga Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara. Pada season hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kedua tokoh tentang bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang bersama Kapolresta Bapak Irsan Sinuhaji. Selamat datang Komandan di kantor harian Orbit. Selamat datang Ketua. Iya, makasih. Jadi dari catatan kami Komandan, Komandan menjabat sebagai Kapolresta itu dari 17 Desember 2021. 23 Desember. 23 Desember ya. Artinya lebih kurang 6 bulan sudah menjabat di sana. Jadi kira-kira Komandan, yang namanya seorang komandan itu tentunya punya target saat dia diberikan amanah. Apa target saat mengemban jabatan sebagai Kapolres Deli Serdang? Yang jelas saya rasa semua target para Kapolres sama. Apa itu? Situasi Kamtibmas pada wilayahnya kondusif. Itu saja. Tinggal bagaimana ketika dia menjalankan amanah itu, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan sehingga secara umum situasi Kamtibmasnya kondusif. Jadi komandan sendiri, trik atau langkah-langkah yang sudah dilakukan? Ya, saya memperdayakan polsek-polsek yang ada pada wilayah saya, tanggung jawab saya di Polresta Deli Serdang. Kemudian saya kelola dengan baik fungsi-fungsi yang ada di Polresta Deli Serdang, apakah itu fungsi reskrim, Binmas, Intel, Sabara. Semua kita kelola dengan baik, ya, dengan pekerjaan yang berbeda-beda, tapi tujuannya tadi itu, goalnya, situasi Kamtibmas yang kondusif. Contoh, bagaimana lalu lintas. Pada bidang lalu lintas, ya tugas-tugas apa yang harus dia lakukan agar situasi Kamtibmas kondusif. Kalau Kamtibmas ini kan luas Bang. Lalu lintas tuh Kamtibmasnya lalu lintas apa? Jalur lancar, tidak terjadi kemacetan mungkin, tidak terjadi kelaka, masyarakat patuh hukum di jalan raya. Itu kan merupakan bagian daripada situasi Kamtibmas pada bidang lalu lintas. Demikian juga Intel, demikian juga mungkin dari Sat Narkoba, demikian juga dari reserse dan polsek-polsek jajaran. Oke, ke Ketua Rajamin, saya juga ingin bertanya ini pandangan Ketua. Ini kan wilayah Deli Serdang ini cukup luas. Sangat. Mulai dari lautan sampai ke pegunungan. Di beberapa daerah di wilayah Deli Serdang ini juga masih kental kearifan lokalnya. Seperti di Tanah Karo kita tahu hukum adat itu lebih kuat dibandingkan hukum formal yang berlaku di negara. Bagaimana kalau dalam pengamatan Ketua selama ini kondisi kultur di Deli Serdang ini? Iya, kalau saya lihat Deli Serdang ini kan selain luas juga banyak juga area mereka ini kabupatennya masih ada di area hukum Polrestabes. Berbatasan. Belawan. Ya, seperti Percut, Belawan sampai Pancur Batu. Orang kan lihat Deli Serdang ini daerah kepemerintahannya sangat luas. Tapi yang daerah kepolisiannya juga ada di daerah-daerah yang cukup pada penduduk.
Dan orang kalau misalnya percusetuan, orang masih berpikir itu daerah hukum Polres Deli Serdang. Iya, betul. Padahal kejadian yang paling banyak di daerah Deli Serdang itu rata-rata di Polsek percusetuan, khususnya betul. masalah tanah, perebutan dan sengketa. Iya. Karena itu memang daerah pengembangan dengan daerah-daerah mulainya banyak tanah-tanah garapan, SHGU yang terlantar dan juga penggarap-penggarap yang tidak mau diajari dan kemudian pendatang-pendatang yang tidak jelas asalnya. Tapi kalau kita lihat secara umum, daerah-daerah yang ada dari Serdang, tidak pernah saya lihat kejahatan-kejahatan yang menonjol. Misalnya sepanjang pembangunan proyek Bandara Kuala Namu, kita ikut situ ke kanan, paling di situ hanyalah anak-anak muda yang menuntut bagian untuk ikut kerja. Tapi itu bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana karena kunci kesuksesan seorang Kapolresta di Deli Serdang adalah memahami kultur daerah masing-masing. Mana daerah Melayu, mana daerah Karo, mana daerah Toba. Dan di sana tidak ada gesekan itu. Berapa kali pilkada, nggak pernah ada di situ konflik horizontal. Walaupun pilkada terakhir adalah memilih kota kosong, tetap aman. Iya. Jadi saya lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolres tadi, itu adalah memang kunci utamanya. Artinya pendekatan masyarakat. Ya, pendekatan. Karena memang kita ini kan bangsa Indonesia ini bangsa yang punya kultur dan budaya. Nah, polisi juga harusnya punya kultur juga. Pendekatan secara personal, budaya, agama, kemudian juga perpolisian masyarakat. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu sekarang mungkin infrastruktur di polisi di sana. Misalnya polsek-polseknya dibenahi, personilnya ditambahi sesuai dengan rasio jumlah penduduk itu, sehingga kecepatan untuk melayani bisa lebih banyak, patrolinya karena luas sekali. Bola masuk nanti ke Beringin, tembus nanti ke Pantai Cermin, ya kan? Ya. Nah itu kan sangat luas dan di situ banyak daerah-daerah yang bisa masuk orang-orang ilegal pinggir pantai itu. Contohnya dulu imigran gelap kan banyak juga dari situ masuk. Nah, jadi sebenarnya potensi pinggir pantainya sangat bagus untuk bisnis, tapi sangat rawan dengan kejahatan. Jadi makanya kayak polsek-polseknya kan jumlah personilnya ditambahi, gedungnya diperbesar, kemudian teknologinya ditingkatkan. Karena ini bukan Polres yang awam gitu atau umum. Ini Polres yang istimewa, makanya ditingkatkan jadi pangkat kombes. Iya, Kapolresta ya. Kapolresta. Jadi aku pikir ya, kalau rasionya contohnya objek vitalnya kan ada Bandara Soekarno-Hatta. Hanya perlu Bang, sebagai Kapolres Abang bilang sama penerbangan itu, jangan pernah dibilang Bandara Kuala Namu Medan. Deli Serdang. Iya. Iya. Karena sampai sekarang masih itu yang dibilang. Iya kan iya. Kalau kita ke Soekarno-Hatta udah dibilang Tangerang, Banten. Jadi orang menganggap itu jangan dipikir Medan, itu sudah Deli Serdang. Karena itu objek vital itu Bang. Ya, karena mungkin berpikir itu punya provinsi. Gitu. Makanya kan kita yang harus khususnya Ya. polisi. Ya. Kalau polisi yang sudah ngomong Bang, daya ledaknya itu agak lebih besar Ya, siap. daripada sipil. Ya. Nah, tinggal dipanggil aja orang penerbangan, tolong penyampaian informasi bahwa ini adalah kawasan Deli Serdang. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana preventifnya di bandara itu udah cukup bagus sekarang. Ya dengan kehadiran polsek di sana. Sebenarnya itu aja. Saya lihat kan daya cegah itu perlu dibangun. Terakhir ada daya lawan. Kalau daya lawan itu kalau sudah semua lolos baru daya lawan. Nah, kalau bisa daya cegah kita Bang, narkoba, kemudian juga mungkin pedofilia, mungkin juga percabulan, trafficking. Nah, ini yang perlu dicegah. Karena Deli Serdang itu sangat luas. Daerah pegunungan ada, daerah pantai banyak, ya kan? Dataran, kemudian misalnya kayak daerah Dolok Masihul, itu kan suku itu berdekatan semua itu, Simalungun, Toba, Melayu, nah, dekat itu semua. Nah, jadi kita lihat coba bangunan jalan tol dulu nggak ada masalah di Serdang. Pembebasan lahan juga nggak ada masalah. Nah, karena di situ daerah pertanian cukup makmur masyarakat di sana. Sehingga untuk orang berinvestasi juga nggak takut. Yang kedua, menerima kedatangan orang nggak anti mereka. Jadi masyarakatnya welcome ya. Welcome, makanya cepat maju sebenarnya. Itu aja. Oke. Tadi seperti apa yang disampaikan Bang Rajamin tadi.
dalam lebih kurang 6 bulan setelah menjabat ini, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan menyikapi tadi perbedaan kultur yang berada di Serdang yang sudah komandan lakukan lah? Saya rasa bagi saya kan bukan hal yang baru, karena saya juga secara pribadi kan putra daerah. Iya ya. Jadi tidak terlalu saya Impor ya. iya, jadi tidak harus aduh ini ngadapin orang ini saya harus gimana sih? Iya. Ngadapin suku ini saya nggak juga. Jadi saya rasa menghadapinya adalah biasa-biasa saja. Karena kan kita dari kecil sampai kuliah di Medan, teman-teman kita juga kan dari berbagai suku, jadi udah paham lah gitu. Dan saya juga punya saudara banyak di Deli Serdang, Lubu Pakam gitu banyak. Jadi saya rasa tidak ada perlu langkah-langkah, tinggal bagaimana saya secara pribadi membangun komunikasi. Secara geografis, daerah mana yang paling tinggi angka kriminalitasnya di wilayah? Yang jelas yang padat penduduk. Ya. Itu udah pasti. Ya itu dari teori kriminologi ya begitu. Di mana banyak penduduk, maka di situ dipastikan akan ada kejahatan. Gitu. Semakin sedikit penduduknya ya semakin sedikit kejahatan. Interaksinya kan mungkin jauh. Makanya kayak kami ada 2 polsek mungkin yang tidak ada LP di situ. Memang tidak ada manajemen penyidikan. Ya kayak Talun Kenas dan polsek apa itu. Karena jumlah penduduk juga sedikit. Nah, gitu. Baik, pemirsa Ngorbit yang setia, itu tadi session pertama kita bincang-bincang santai dengan 2 tokoh kita. Tetap ikuti kami di session berikutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, masih bersama kami Orbit Medan Channel dan tetap bersama 2 narasumber kita, Kapolresta Deli Serdang, Bapak Irsan Sinuhaji dan Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas, Bang Dara Jamin Sirait. Di session kali ini Bang, saya ingin membahas sedikit Bang. Hari ini muncul fenomena di tengah masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Kasus-kasus viral yang notabene-nya langsung berkaitan dengan kepolisian. Bahkan sampai ada tagar mengatakan no viral no justice gitu kan, atau delik viral gitu kan. Abang selaku Kapolres yang memegang komando, bagaimana menanggapi hal ini? Apa ya? Saya menanggapinya ya memang zamannya sekarang seperti itu Bang. Iya. Kalau zaman kayak kita kecil dulu, zaman dulu teknologi sudah sama seperti sekarang, ya mungkin dulu ya kayak sekarang juga. Ya tinggal lagi gini loh, saya rasa dan saya sangat meyakini tidak ada yang sebuah perkara yang sengaja tidak diproses oleh penyidik. Itu saya sangat meyakini karena itu kan juga merupakan sebuah bagian daripada pelayanan yang harus kami lakukan, khususnya pada bidang reserse. Seperti yang diatur pada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Pada pasal 1 bahwa penyidikan ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik yang diatur oleh undang-undang dalam rangka menerangkan sebuah kasus ya. Iya. Dari mengumpulkan barang bukti, keterangan ahli dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya rasa begini. Masyarakat sekarang ini kan semua serba cepat, Bang. Betul. Pengen semua diproses dengan cepat. Iya. Sementara ada tahapan-tahapan mungkin yang harus dilakukan oleh penyidik. Contoh mungkin untuk memastikan keabsahan ataupun keaslian tanda tangan harus uji lab. Betul. Ini kan pihak lain. Dan di sana mereka juga perlu proses waktu. Di sisi lain masyarakat sebagai korban pelapor ingin ini cepat. Kemudian dikaitkan dengan teknologi sekarang sudah yang sampai ke pusat, jadi orang gampang sekali ya gampang kan? untuk berkeluh kesah. Saya rasa wajar saja, namanya masyarakat kan dia punya hak untuk kepastian hukum. Ya tapi ya tadi saya sampaikan bahwa
saya yakin para penyidik juga bekerja, namun karena ada permasalahan-permasalahan tadi perlunya waktu, proses, ya mengambil keterangan kepada pihak-pihak lain ataupun mengumpulkan alat bukti yang lain, sehingga ini menjadi sebuah terang permasalahannya, sehingga dia memakan waktu. Namun apabila ada kesengajaan daripada penyidik sengaja mempetieskan ataupun tidak memproses kasus itu, laporan itu, kan ada propam. Masyarakat bisa melaporkan itu, ada proses mungkin Dumas yang kecewa terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kan ada ruang-ruang yang bisa masyarakat lakukan dalam hal itu. Ya tadi itu kaitannya dengan no viral no justice, ya saatnya seperti itu. Ya. Saya ingat waktu itu kerusuhan Sampit tahun 2000, saya menyupirin Bapak Yusuf Manggabarani. Ya. Beliau terakhir Wakapolri. Pada saat itu beliau dan Korbrimob. Jadi di mobil beliau bilang, "San, hiduplah kau pada zamanmu." Jadi zamannya sekarang ini ya sepertinya kita jalanin, Bang. Itu ada resiko. Jadi penyidik-penyidik kita sendiri apakah ada semacam instruksi atau pembekalan khusus gitu? Ya pasti kan ada surat edaran dari Kapolri, ada telegram terkait dengan SOP, terus pokoknya lengkap lah. Belum lagi dari Propam, penyidik harus melakukan tugas sesuai dengan gini-gini. Jadi benar-benar kita ini sudah dipagarin oleh aturan-aturan seperti itu ya. Kemudian tadi kenapa mungkin agak lambat ya, kayak disampaikan oleh abang kita tadi, sumber daya manusia penyidik mungkin kurang gitu dibandingkan dengan jumlah laporan polisi pengaduan yang masuk. Namanya siapapun dia pasti ingin Diprioritaskan. cepat diselesaikan masalah yang diprioritaskan. Namun kan ya itu tadi kendalanya sumber daya manusia mungkin kurang. Sumber daya manusia ya, apalagi di Serdang ini cukup luas gitu kan. Cukup luas sekali. Viral di Tanah Karo belum tentu sampai ke Lubuk Pakam. Iya, seperti itu. Udah sampai ke Jakarta. Sampai ke infonya, Jakarta gitu. Tapi ya itulah. Kami juga dari Polresta Deli Serdang, saya secara pribadi juga sering memberikan arahan kepada anggota saya, kepada Kasat ya, untuk kalian bekerja saja dengan normal. Normal itu bagaimana? Normalnya buat berkas itu bagaimana gitu loh. Normalnya untuk melakukan pemeriksaan bagaimana? Itu saja lakukan. Jadi saya berusaha untuk membangun sebuah kepercayaan bekerja kepada personil saya supaya dia nyaman dalam bekerja, sehingga beban pekerjaan yang diberikan pada dia bisa selesai dengan baik tanpa ada tekanan. Namun manakala ada penyelewengan di dalam pekerjaannya, ya kita proses. Kalau menurut Bang Rajamin Sirait sendiri Iya. selaku pemerhati sosial, apakah pemiralan ini bukan dari imbas kekecewaan masyarakat mengikuti prosedur yang ada di kepolisian sendiri? Atau Pertama, kalau kita lihat dari bahasa arti viral ini kan suatu penyebaran berita yang sangat cepat, yang belum tentu benar. benar, itu dia. Nah, jadi sekarang kan siapa yang pintar mempercepat dengan model-model sekarang, ada TikTok, ada segala macam. Kemudian orang Indonesia khususnya sangat kagum dengan berita yang cepat, tanpa memperhitungkan itu benar atau tidak. Persoalan nanti udah dibuat undang-undang ITE, menyebarkan jangan sembarangan. Tapi juga orang sangat senang membanggakan dirinya kalau dia menyebar. Jadi sebenarnya saya lihat kan, teknologi ini nggak bisa dihalangi, karena memang fungsinya untuk mempercepat segala sesuatu. Hanya sekarang kita mesti move on juga, khususnya pihak kepolisian melihat teknologi ini, dan juga para penyidiknya juga mesti move on, ya, mesti cakap dia berkomunikasi sama orang-orang, sehingga ini tidak menjadi delik, dibuat menjadi berita tidak ditanggapi. Ya, delik viral. Nah, kemudian stylenya penyidik atau penerima laporan ini juga harus ramah tamah. Jadi sebenarnya saya lihat masyarakat ini butuh dilayani supaya dia percaya sama pelayannya. Nah, sedangkan banyak juga oknum polisi ini, kita maklum juga SDM-nya. Dia misalnya Bintara hanya 7 bulan, ya kan? Sedangkan kemajuan teknologi sudah jauh di depannya. Kemudian pemahaman dia tentang aturan ini juga belum tentu sama.
Kemudian banyak juga penyidiknya sudah bertahun-tahun penyidik terus di situ. Zaman baheula sampai zaman teknologi tinggi dia tetap di situ. Tidak pernah dimutasi, dirotasi. Sehingga dia dengan stylenya aja. Mungkin masih pakai mesin tik dia buat ya, ya. satu, yang kedua mungkin dia begini. Kalau misalnya mau gelar, ya kan? Yang penting digelarnya aja. Belum pantas digelar aja. Kemudian penelitian alat bukti cukup enggak? Ya, yang penting terima dulu. Maksudnya begini, saya rasa polisi itu kalau menerima laporan juga harus bisa menyatakan bahwa ini nggak pantas dimajukan. Supaya jangan asal dilepaskan aja nih barang ini. Terakhir banyak kali SP3 Bang nanti. Kalau banyak kali SP3 kan dianggap seperti permain-mainan. Padahal nggak pantas ini kasus naik. Nah, sama kayak di KPK, itu ada 10.000 pengaduan setiap tahun. Tapi yang bisa naik itu 1.000, itu pun nggak bisa selesai. Karena menyelesaikan satu kasus kan nggak seperti menyelesaikan makan cabai. Bukan bisa dibilang 2 minggu, 3 minggu. Apalagi kasus bisa menyangkut tanah, menyangkut sengketa, menyangkut harta warisan. Nah, sebenarnya itu yang aku lihat. Bagaimana SDM Polri ini terus diupdate. Terutama berkomunikasinya. Nah, contohnya, kunci polisi sekarang di humas. Bagaimana menyampaikan informasi betul-betul jangan asal. Contohnya mohon maaf ya, kasus Brigadir Nofriansah Joshua. Polres Metro langsung bilang begini-begini. Nggak boleh dong langsung dibuat penghukuman bahwa ini begini. Enggak, sedang kita teliti, sedang kita selidiki. Karena polisi nggak bisa melakukan pengumuman kalau belum lengkap semua. Nah, jadi sedangkan ini ditangkap. Semua kan di Indonesia ini kan ahli semua. Tangkap, tembakkan sana, tembakkan sini, datang pengacara, cari populer, cari panggung, segala macam, semua bermain di situ. Jadi maksud saya, Polri ini kan lembaga yang diharapkan rakyat Indonesia. Betul. Menjadi lembaga yang kuat dan terhormat. Semenjak reformasi, masyarakat ingin polisi ini menjadi polisi sipil. Ya, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Ya, fight to crime, love humanity, help delinquents. Perangi kejahatannya, hak asasi manusianya ada. Nah, tapi kan masih banyak kejahatan-kejahatan dilakukan oleh polisi. Contohnya kayak narkoba. Nah, ya kan? Kan banyak juga misalnya mohon maaf. Banyak juga polisi ini jadi mafia kan? Atau kaki tangan mafia. Nah, jadi polisi ini sekarang diharapkan masyarakat ini seperti dikatakan presis itu. Ya kan, betul-betul modern, teruji, aplikatif, ya kan? Tapi kan nggak gampang. Hampir 400.000 lebih personilnya. 400.000 lebih tingkah lakunya. Nah, tapi itu kita harapkan. Makanya kita perlu masyarakat ini jangan a priori sama polisi. Ya. Karena kita sama polisi dibenci tapi rindu, Bang. Kalau ada razia kita benci kali. Tapi kalau ada kejadian rindu kita cepat datang. Nah, ya kan? Biasa itu. Nah, iya. Dan satu lagi polisi ini pekerjaannya tong sampah. Orang kawin nggak dikasih tahu. Berantem ke KDRT, ke polisi. Orang dipecat, dapat kerja nggak dikasih tahu. Udah ribut muncul rasa ke polisi. Jadi polisi itu sebenarnya harus berbahagia lah, ya kan? Polisi harus berbahagia karena tidak semua orang bisa jadi polisi. Saya pengusaha, saya nggak bisa jadi polisi. Polisi bisa jadi pengusaha, ya kan? Jadi aku rasa kalau kita lihat polisi ini jangan kita melihat negatifnya. Banyak sisi polisi. Jadi sebenarnya polisi ini tugasnya hanya satu kalau menurut Muslim, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mulia itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bercerita mulia, di situ terlepas ada negatifnya, tapi lebih banyak kepentingan kita untuk polisi ini jauh lebih baik. Makanya perpolisian masyarakat ini, Bang, saran saya kalau nanti Abang jadi bintang, amin. Nah, Abang perkuat di masyarakat, mulai dari TK, ya. TK di sekolah supaya tahu menjadi polisi diri sendiri. Misalnya tentang berlalu lintas sudah tahu dia kapan dia menyeberang. Kemudian gimana dengan fungsi-fungsi helm, alat-alat keselamatan. Karena kadang-kadang kita hanya memberikan satu peraturan, kita nggak sejak dini kita artikan mengerti dia untuk itu. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik pemirsa, kita berjumpa kembali masih dalam segmen mengenai delik viral. Delik viral ini ibarat pedang bermata dua.
di satu sisi sangat positif dalam membantu kinerja kepolisian, khususnya dalam menindak tingkat kriminal. Namun di sisi lain, delik viral ini juga menjadi bumerang bagi kepolisian. Karena polisi seperti kita ketahui tadi mempunyai SOP dalam melaksanakan tugasnya. Sementara masyarakat, publik butuh kecepatan dalam penanganan perkara. Jadi begini Komandan, seperti ya kita bilang kejadian yang di tetangga Polsek Deli Serdang, di Polsek Percusetuan. Ya, kita memang seorang Kapolsek ya kita bilang harus kita tanda petik dicopot dari jabatannya gara-gara kasus viral. Artinya viral itu kejadian yang di wilayah hukumnya. Sementara polisi kan punya SOP dan ini belum ada ingkrah dalam sebuah kasus ini belum ada ingkrah ataupun putusan, bahkan naik ke pengadilan pun belum, kejaksaan pun belum gitu. Ini kan menjadi bumerang bagi polisi ketika sebuah kasus belum masih berjalan, tapi justice kepada penegak hukum sudah dilakukan. Apa tanggapan Komandan dan bagaimana mungkin seandainya lah di Deli Serdang kasus seperti itu terjadi? Gitu? Ya seperti yang dibilang abang kita tadi, disitulah gunanya peran kehumasan. Bisa memberikan sebuah penjelasan kepada masyarakat. Tidak gampang sih memberikan sebuah penjelasan yang mana penjelasan itu bisa dipahami oleh masyarakat. Itu gunanya humas. Kemudian penyidik juga harusnya mampu untuk memberikan penjelasan. Kenapa penanganannya seperti ini. Yang jelas dia harus semua berdasarkan fakta hukum. Kan gitu kan. Kuncinya sebenarnya sih komunikasi. Komunikasi ya? Komunikasi. Itu kuncinya ya? Itu kata kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana humas bisa memberikan penjelasan terhadap perkara perkembangan. Bagaimana penyidik juga bisa menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh pelapor ataupun pihak-pihak lain dalam perkara tanda petik kasus yang sedang dipegangnya. Termasuk Kapolsek, jajaran Kapolsek. Ya, makanya kepada para Kapolsek selalu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari masyarakat ataupun ada pertanyaan dari rekan-rekan media, segera dijawab. Boleh cek. Jangan jadi bola panas baru dijawab. Jangan saya yang menjawabin terus, saya bilang. Itu kan ada pada wilayah kalian. Iya. Karena setiap media tanya, pasti saya langsung jawab. Boleh silakan cek. Nah, saya mohon kawan-kawan Kapolsek, Kasat ataupun apa, kalau ada konfirmasi jawab saja. Jawab apa yang ditanya. Sejauh mana penanganannya? Apa yang akan dilakukan titik? Karena tidak akan ada lagi mengembang kepada arah-arah pertanyaan lain. Jadi kunci adalah komunikasi. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Komandan sudah punya jam terbang yang cukup luas di dalam hal kepolisian ya, di luar lingkup kepolisian. Pengalaman pribadi artinya yang paling berkesan dalam ketika menjadi polisi ini, apa yang pernah terjadi dalam diri Komandan? Mungkin lebih banyak senior saya lain yang lebih banyak pengalamannya. Saya kan juga masih dalam tahap belajar. Namun apabila pengalaman saya boleh cerita ya, selama saya dinas 21 tahun ini, yang paling menarik ketika pertama kali saya dinas, penempatan pertama saya di Kalimantan, dinas langsung ada kerusuhan etnis Dayak Madura. Nah, itu luar biasa karena tidak semua polisi pernah mengalami hal seperti apa yang saya alami. Yang Dayak lawan Madura itu. Ya pada saat itu. Ini luar biasa. Iya Bang, luar biasa karena saya bersyukur juga pernah dihadapkan dengan masalah itu. Karena dari situ juga kita bisa belajar bagaimana menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, khususnya masalah konflik etnis. Kalau tugas-tugas yang lain saya rasa ya, sama saja seperti kawan-kawan polisi yang lain maupun senior-senior kayak gitu. Jadi peristiwa Sampit yang paling berkesan. Ini luar biasa karena di luar nalar.
di luar akal sehat, di luar kebiasaan gitu. Nggak ada di teori ya. Ada. Dan susah lah diceritakan kembali. Saya juga nggak mau cerita itu. Bukan pasca itu udah nggak mau jadi polisi lagi. Oh enggak. Walaupun fakta, Malah jadi bangga ya. ya walaupun faktanya pada saat itu ada yang disersi, ada yang minta berhenti karena ya tadi itu Bang, di luar daripada nalar kebiasaan. Iya, betul. Terkadang pengalaman seperti itu yang membuat patah semangat kan. Oh, kayak gini. Tergantung ini ya, tergantung personil masing-masing. Iya. Mentalnya lah ya. Kuat atau tidak. Baru tugas-tugas lain ya biasa, saya kan basic saya brimob, saya penugasan operasi ke Aceh, ya, biasalah. Itu kan juga merupakan bagian daripada pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi terakhir mungkin di pertanyaan terakhir Komandan. Kenapa Komandan memilih menjadi polisi? Karena itu apa ya? Kayak dari awal saya sampaikan tadi, saya sebenarnya pengen jadi pengacara. Kan gitu awalnya Bang. Yang dari kita cita-cita di sebelah. Tapi kalau ditanya kenapa saya pengen jadi polisi, pada saat itu kan pendaftaran Akabri kan ada 4 angkatan. Iya. Darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Iya, betul. Nah, karena saya dulu dari A3, jurusan sosial, hanya bisa angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, angkatan udara nggak bisa. Gitu. Nah, kita boleh memilih matra. Matra ini adalah apa ya? Angkatan apa yang mau kita pilih? Boleh. Tetapi itu nanti akan diperkuat dengan hasil psikologi. Ada psikologi yang saya ikutin, psikologi angkatan laut, psikologi angkatan darat, psikologi kepolisian. Pada saat itu nilai psikologi saya nomor 1 tertinggi di polisi, nomor 2 di angkatan laut. Nah, jadi ya mungkin juga garis hidup saya harus jadi polisi. Kalau semua pada saat itu saya ditempatkan di angkatan laut, ya saya mungkin akan jadi TNI angkatan laut mungkin gitu. Tapi saya rasa ya itu adalah pilihan. Kayak gitu. Jadi ketua sendiri, apalah pandangan ketua terhadap polisi kita hari ini? Iya, polisi kita hari ini kan pasti terus berbenah diri ya. Karena zaman juga menuntut itu. Yang saya lihat masalah viral-viral ini. Sebenarnya polisi jangan perlu panik dengan viral-viral ini. Dan satu lagi yang saya lihat pemimpin Polri ini banyak takut dengan tekanan atas desakan publik. Sedangkan anak buah perlu perlindungan. Karena anak buah ini kan bekerja juga di bawah tekanan. Jangan misalnya karena masyarakat marah, akhirnya atasan itu marah juga ke bawah. Padahal kondisi di lapangan nggak sama seperti itu. Jadi sekarang masalahnya kan semua sudah ada bagiannya. Yang ke dalam siapa, yang keluar siapa. Sehingga ketika diberikan kepercayaan kepada anggota-anggota ini, kadang-kadang ada satu kejadian, nanti mengadu ke sini, akhirnya ada istilah polisi jeruk makan jeruk. Ini harus dihilangkan. Supaya soliditas anggota Polri ini semakin kuat. Korsanya ya. Korsanya. Sehingga kuatnya ini bukan maksudnya untuk memukuli rakyat. Artinya mempunyai daya tahan terhadap serangan-serangan yang kita belum tentu tahu viral ini adalah perbuatan-perbuatan. Ini bisa saja permainan intelijen. Ya, untuk melemahkan polisi. Ya kan? Karena sekarang kan permainan intelijen kita tidak semua bentuk-bentuk politik atau apa. Tapi bisa saja memperlemah kekuatan polisi ini. Bandar-bandar narkoba juga bisa merusak sistem ini. Jadi kalau menurut saya, pimpinan Polri ini sekarang ini perlu juga membuat satu tekad untuk memberikan rasa tenang kepada bawahan. Ya kan? Karena mereka ini memang yang berjibaku. Ya. Nah, kemudian jangan sama-sama stres lah. Nah, ini yang sering saya lihat, semua muka polisi ini sekarang stres. Nah, kalau ada pengarahan semua stres. Bukan jadi sumringah mereka. Waduh, kita dapat satu. Padahal sebenarnya kan kalau polisi dari segi TPP-nya sudah mulai dipenuhi. Tapi kalau tetap hatinya nggak tenang, ya kan? Kemudian misalnya manajemen SDM polisi ini, ya contohnya ada yang udah bertahan puluhan tahun di sini, ada yang nggak pernah ginta, ada yang pindah-pindah terus. Nah, jadi rasa keadilan
itu perlu dibangun di Polri supaya solidaritasnya ini terus kuat. Nah, jadi jangan ada lagi dikotomi. Contoh kayak kejadian Percuk-Setuan, itu tidak bisa langsung perlu diambil keputusan karena viral. Lihat duduk kasusnya. Yang salah, letakkan yang salah. Yang benar, tetap benar. Jangan langsung copot-copot. Lama-lama orang takut dong menjabat. Sikit-sikit copot. Ya karena ada pemeriksa. Ada Irwasda, ada Propam. Ya kan kalau ada pelanggaran di situ masalah profesi, etika, di sana masuk Propam. Kalau nggak ada, masa langsung copot. Nah, kalau misalnya dinonaktifkan dulu boleh. Kalau nanti tidak ada masalah, mengaktifkan kembali. Tapi jangan dicopot. Kata copot ini kan sepertinya udah bersalah. Mental daripada anggota itu pun drop. Yang kedua, kalau dicopot, bos, harusnya udah kompol, jadi tertahan. Belum tentu salah. Nah, ini yang perlu sebenarnya. Karena Polri ini nggak boleh dipecah-pecah. Nggak boleh ada gap geng-geng di polisi. Mohon maaf. Polisi misalnya, Kapolri angkatan sekian, angkatan segitu semua. Nah, harusnya dinamikanya jalan terus. Percepatan ini jalan terus. Karena Polri sekarang ini kan tuntutannya sangat besar dengan dunia internasional. Dengan pengamanan kegiatan-kegiatan dunia, misalnya G20, 2020. Ya kan ini kan persoalan kecil ini. Kemudian kegiatan drugs seluruh dunia, narkoba, gimana? Kemudian iklim juga, polisi juga yang ngatasinya. Nah, kemudian pergerakan moneter juga polisi harus ikut. Jadi sebenarnya polisi ini kerjanya kayak tong sampah. Makanya perlu aroma itu, jangan ada aroma jeruk makan jeruk lagi. Istilah jeruk makan jeruk jangan ada di polisi. Mohon maaf lah. Saya sering dengar itu. Nanti ada satu kasus ditangani. Tiba-tiba karena orang ini nggak senang diadukan ke Propam, langsung dipanggil, belum dia apa-apain, udah panggil dulu. Karena mau cepat, tapi SOP nggak jalan. Kalau polisi ini memang disiplin dengan SOP-nya, pasti yang salah-salah, yang benar-benar. Tapi karena tekanan publik, langsung dilakukan non-SOP, periksa, copot dulu. Jangan begitu. Nah, jadi polisinya nanti lama-lama safety badan lah, cari selamat. Saya ingin menambahkan pesan untuk kita semua, untuk saya, untuk semua, bahwa setiap orang berpeluang dan berpotensi untuk menjadi korban dan atau pelaku kejahatan. Tergantung kita. Apakah kita mau jadi pelaku kejahatan ataukah kita mau jadi korban kejahatan. Nah, oleh sebab itu pintar-pintarlah. Hati-hati. Itu aja dari saya. Baik pemirsa, itulah tadi program podcast Ngorbit kita bersama Bapak Kapolresta Deli Serdang, Bapak Irsan Sinuhaji SIK MH, dan Bapak Ketua Pemuda Bapak Rajamin Sirait selaku Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara. Tetap saksikan dan ikuti tayangan kami di Orbit Medan Channel YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.